Utara, selatan, barat, timur. Salah. Selatan, utara, barat, timur. Barat. Timur. Barat. Barat. Timur. Barat, barat. Utara. Siapa tuh? Gila, cantik banget. Ikutin. Oke. Cepat. Apa? Alamak, ada bidadari mandi danau, bos. Mau apa kalian? Aduh. Ya! Oh! Aduh, ayo bos. Ayo bos. Ayo bos. Ayo bos. Ayo. Tendang. Ayo. Ayo. Ayo bos. Ayo tunggu. Ayo. Lari. Kabur. Ayo. Lain kali kalau mau jalan-jalan, jangan sendirian, Non. Tempat ini berbahaya loh. Ayo mah kita ke dalam. Udah dingin nih. Jadi kamu mau perpanjang liburanmu, Sil? Iya dong, Mah.
Daripada sendirian ngabisin liburan di Sydney atau West Coast, enakan di sini. Udaranya dingin, mah. Persis kayak autumn atau menjelang winter. Sayang ya, liburan kamu hanya 2 minggu. Mama, Silvi kok diciumin terus? Papa jadi iri. Dan sejak Silvi datang, Mama selalu ngajak pergi. Papa kan juga kangen. Makanya, Papa kerjanya ngontrol pegawai terus sih. Bukannya ngontrol, Ma. Pekerjaan kalau tidak diliatin tidak akan pernah beres. Ya sudah, sama Papa ya. Ini sayang. Bagaimana? Sudah punya rencana selama liburan di sini? Belum, Pak. Kalau gitu, kamu ikut Papa besok ke pabrik. Ke pabrik, Pak. Ya. Ngapain ke sana? Males, ah. Silvi mau main ke danau saja. Silvi, Mama nggak suka kamu melanggar peraturan Mama. Mah, Silvi bukan lagi anak 10 tahun yang harus Mama khawatirkan setiap waktu. Sekolah di Australia saja Mama tidak larang. Masa cuma main ke danau? Nggak boleh? Mama nggak mau tahu, Silvi. Yang jelas, Mama nggak suka kalau kamu pergi ke danau. Titik. Ada apa sih dengan Mama, Pak? Papa sendiri tidak tahu. Ada luka lama di hatinya yang Mama simpan hingga kini. Luka lama? Luka lama apa? Itulah, Mama tidak pernah cerita sama Papa. Suatu hari kamu akan tahu sendiri. Silvi? Kegelapan malam. Wahai roh jahat yang menguasai sekitar altar ini, datanglah. Kekuatan dan kekebalan kepadaku ini. Ya Tuhan, tolong selamatkan anakku.
Aku harus menghentikan perbuatan biadab itu. Sekaranglah saatnya kau mengabdi kepada. Akan aku serahkan kamu kepada kegelapan malam agar bisa menambah ilmu yang ada dalam diriku. Ya Tuhan, selamatkanlah anakku. Ece, selamat datang, Neng. Apa kabar? Baik-baik saja, Cek. Neng Silvi tidak pernah kelihatan. Mana saja tuh? Saya sekolah di Australia, Cek. Oh, Mangga tuh, Cek. oh iya, Neng. Pak, Silvi mana, Pak? Bukannya dia sudah pulang duluan? Tadi teh sudah pamitan. Papa nih gimana sih? Bukannya pergi sama Papa? Punya anak satu saja sudah diacu-acukan begitu. Mama teh aneh. Bukannya semalam Mama yang mengacukan dia? Tadinya Mama mau ngajaknya ke kota. Papa pergi cari deh, ya? Kemana ya anak itu? Lagi-lagi dia. Kamu yang menolong saya kemarin. Panggil saya Gino saja. Kemarin saya belum sempat berterima kasih. No problems. Kalau kamu mau mengikuti saran saya, hanya dalam waktu 2 jam kaki kamu akan kembali normal.
Gimana? Oke? Oke, kamu tahan sebentar ya. Cuma sakit sedikit kok. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Gimana? Enak kan? Ayo, silakan diminum. Makasih ya. Dari mana kamu belajar ngurut, Gin? Kebetulan aku belajar bela diri. Di perguruanku, setiap murid yang sudah mampu belajar melatih, mereka juga dituntut untuk belajar pengobatan. Mungkin wajahku mengingatkanmu pada seseorang, San? Enggak. Sudah siang. Aku harus segera pulang. Aku takut Mama dan Papa kebingungan mencariku. Oke, aku antar ya. Pak, kok Papa membiarkan Sylvie pergi sendirian sih? Aku pikir sudah waktunya dia punya suami. Dari dulu urusan menikah selalu jadi masalah buat Sylvie. Tapi sekarang tidak akan ada alasan, Pak. Dan lagi pula, keluarga kalian kan sudah punya perempuan dengan kita. Anaknya yang bernama Hartono itu baru wisuda. Oh. Ya, memang mereka berjasa besar buat kita. Dan pamor keluarga kita akan semakin kuat. Tapi, astaga, Mama lupa memperkenalkan mereka. Belum? Mama harus memperkenalkannya. Ya, tapi Mama harus punya waktu yang tepat untuk memperkenalkan mereka. Ya, Pak. Papa keluar dulu ya, Ma. Mau cari Sylvie. Takut ada yang mengganggunya kayak kemarin di danau. Hati-hati ya, Pak. Ya. Ya, Ma. Sayang ya, nanti Mama buatkan susu ya. Sylvie menangis karena dia bahagia. Dia tahu hanya dialah yang akan bisa membantu ayahnya. Bukankah begitu, Nancy? Jangan bermimpi kamu, Karpo. Sebentar lagi
Selvi akan berkorban untuk ayahnya. Dan dia sendiri rela. Kenapa kamu yang merasa keberatan? Bukankah meskipun dia masih bayi, dia punya hak untuk... Cukup! Kamu sakit, Karpo. Kamu tidak pantas berada di rumah ini. Kamu lebih pantas berada di rumah sakit jiwa. Hah? Rumah sakit jiwa? Kalau saya sakit jiwa, lantas bagaimana dengan ayahmu sendiri, Johannes? Hah? Yang membantai puluhan anak-anak untuk mencapai kesempurnaan ilmunya. Jawab. Karena itu dia lebih pantas mati. Dia sudah menebus segala dosa-dosanya di tangan puluhan penduduk, Karpo. Marikan anakku. Tidak. Lepaskan. Tidak, Karpo. Kamu tidak berhak mengakhiri hidupnya. Aku akan mempertahankannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan dan menghalangi niatku. Tahu? Naluri kamu bukan lagi naluri manusia, Karpo. Tapi naluri iblis. Ya. Ya. Apapun yang akan terjadi, aku tidak akan memberikan bayiku untuk dijadikan tumbalmu. Baiklah. Nancy. Nikmati saja hari-hari terakhirmu bersama bayi itu. Karena sebentar lagi kamu akan segera berpisah dengan anak itu. Paham? Demi Tuhan aku memohon, Karpo. Jangan lagi kau korbankan anakmu. Berikan bayi ini padaku. Aku mohon. Biarkan dia tumbuh menjadi anak yang soleh dan berbakti pada orang tuanya. Nancy, bicaramu seperti orang pintar, bahkan seperti badut-badut saja. Untuk yang terakhir kalinya aku memohon, Mas. Aku memohon. Bukankah selama ini aku banyak berkorban untukmu? Aku rela menikahimu walaupun ayahku tidak menyetujuinya. Sampai saat ini aku masih menyesal atas kematiannya. Ya, semua itu gara-gara Johannes ayahmu. Si jadah itu yang tidak suka kepadaku. Meskipun aku adalah sudah menjadi pengikut setia. Tapi tidak apa-apa. Toh sekarang ini dia sudah mati. Nancy, harusnya kamu merasa bangga. Karena bayi Selvi ini akan menjalankan tugas suci untuk ayah. Dia menjadi pilihan para kegelapan malam. Iblis kamu, Karpo. Kamu memang tidak waras. Berikan bayi itu padaku. Biarkan darah daging kita tumbuh, Kang. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak berdosa. Justru itu, dia tidak boleh hidup di dunia yang kotor ini. Roh
Ya, akan aku kirim untuk menambah kekuatanku. Maafkan aku, Karpo. Bayi yang ingin kamu korbankan kini sudah dewasa dan cantik. Dan dia tidak boleh tahu bahwa pernah memiliki ayah yang berhati iblis. Aku ibunya tidak pernah menyesal membunuhnya. Is, lihat anak saya? Neng Silvi, Juragan. Ya. Saya tadi emang melihatnya, Juragan. Dia dibonceng naik motor menuju ke arah sana. Naik motor? Laki-laki yang boncengnya? Benar, Juragan. Mungkin dia pergi ke danau. Mudah-mudahan saja dia tidak mandi di sana. Ya. Kalau ketemu dia, kasih tahu saya mencarinya ya. Baik, Juragan. Makasih, Is. Ada apa, Silvi? Ini mah, tadi kaki Silvi terkilir waktu naik sepeda di kebun teh. Untung ada Gino yang telah menolong Silvi. Terima kasih ya, sudah menolong anak tante. Hanya bantuan kecil aja, Pak. Oh ya, tinggal di mana ya? Masih di sekitar sini, Tante. Pantes tante baru lihat hari ini. Tentunya kamu bukan penduduk asli sini ya? Betul sekali, Tante. Tepatnya di kaki bukit di sebelah sini. Maaf, Tante, saya harus pergi karena saya masih ada pekerjaan lain. Iya. Yuk, Asil. Sering-sering main kesini ya, Gin. Insya Allah. Siapa tadi, Ma? Dia yang menolong Silvi waktu kita kuliah di kebun teh. Nggak apa-apa, Silvi. Gak apa-apa. Pak, rasanya pertemuan kita dengan Paria harus dilaksanakan secepatnya, Pak. Gino memang tampan, Ma. Kalau sampai Silvi jatuh cinta sama dia, saya khawatir rencana kita berantakan. Bagaimana kalau Silvi menolak? Kan nggak mungkin kan, Pak? Hutang budi yang begitu besar bisa kita balas. Ya, saya mengerti. Sebentar ya, Pak. Mama buatkan kopi dulu. Ya, asal jangan terlalu manis ya. Ya, Pak. Ada apa, Ma? Nggak ada apa-apa, Pak.
Aku tinggal di villa ini untuk menulis novel. Oh ya? Ternyata kamu seorang penulis novel. Misteri gadis berkerudung biru, menembus kematian, cinta dan maut. 3 novel dari sekitar 20 novel karyaku yang pernah difilmkan. Kenapa, Sil? Apa itu aneh? Ah, enggak. Cuma kalau dilihat dari rambut kamu, Rambutku kenapa? kamu lebih pantas jadi Jadi apa, ayo? jadi dukun. Ada-ada aja kamu, Sil. Terus terang, aku memang tertarik ilmu hitam. Jadi kamu benar-benar dukun? Jangan panik dulu. Aku tertarik ilmu hitam karena kaya dengan konflik, kaya dengan intrik, darah dan kematian. Itu yang aku jual dalam ceritaku, Sil. Bagaimana kalau kamu temani aku jalan-jalan? Boleh. Oke. Sekarang, novel apa yang sedang kamu tulis? Aku sedang menulis sebuah novel tentang ilmu hitam yang pada akhir-akhir ini ramai dibicarakan penduduk sekitar sini. Daerah ini dulu menjadi basis pemuja ilmu tapak setan. Ilmu tapak setan. Ilmu itu dipelajari oleh para jagoan untuk kekebalan dan kekuatan mereka. Orang yang telah sempurna menguasai ilmu tapak setan akan mampu menyerap energi orang lain cukup dengan meletakkan kedua tangan mereka di atas tubuh korban mereka. Sadis sekali. Ilmu mereka akan cepat sempurna apabila mereka dapat menghisap energi dari bayi. Benar-benar gila. Jadi, yang kamu tulis sekarang tentang ilmu itu? Iya, aku tertarik untuk menulis novelnya. Kebetulan aku punya kitab tua yang isinya tentang ilmu hitam di kawasan ini. Siapa yang memiliki kitab tua itu? Seorang Belanda. Seorang Belanda yang pernah tinggal di daerah ini? Kenapa, Sil? Aku menangkap nada kekhawatiran dalam ucapanmu. Apa yang akan terjadi dengan Sylvie? Halo? Halo, Sylvie. Halo, Gino. Saya dapat firasat. Firasat? Firasat apa? Pokoknya kamu harus hati-hati. Ya. Ya, saya mengerti. Terima kasih, Gino. Dah.
Gila. Ini benar-benar rencana yang gila, Mama. Mau menjodohkan Sylvie. Oh my God. Walaupun mau menikah, Sylvie tidak akan mau dijodohkan. Sylvie akan cari orang yang cocok untuk Sylvie, Mama. Sylvie, Mama mau menjodohkan kamu dengan Hartono anak Maria. Sahabat Mama dan Papa. No way, Mom. It's my life. Sylvie sendiri yang akan tentukan arah dan tujuan. Begitu kan yang Papa dan Mama selalu ajarkan? Please, Sylvie. Demi Mama, tolong. Nah, itu Sylvie. Kenalkan dulu. Ayo bos, ayo bos. Ayo, tendang, ayo. Ayo, Sylvie. Kenalan dulu dong. Hartono. Sylvie. 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 Sylvie, bilang sama Simbo ya, buatkan minum. Ya, Ma. Ayo silakan. Silakan. Berbahagia sekali kamu, Hartono. Punya calon istri secantik Sylvie. Iya kan, Don? Iya dong, Pak. Ya, ini hanya satu-satunya cara bagi aku dan Sylvie untuk membalas kebaikan 20 tahun lalu. Iya kan, Pak? Iya. Ternyata kamu masih mengingatnya. Sylvie! 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 Wahai kegelapan malam, terimalah persembahanku ini. Hentikan, Karpo! Kamu laki-laki biadab. Dulu Putri Sulumumer yang kau jadikan korban. Sekarang Sylvie. Oh, jangan ikut campur urusanku. Kurang ajar kamu, Karpo. Pengorbanan Sylvie akan membuat kekuatanmu tidak akan tertandingi. Dan ilmuku akan menjadi sempurna. Dan tidak ada senjata tajam apapun yang akan bisa menembus kulitku. Dan aku akan menjadi pemimpin di desa ini. Tapi kenapa Sylvie yang kau jadikan korban? Diam kamu! Jangan membuat semua rencana yang sudah aku buat menjadi gagal gara-gara kamu. Kamu bukan manusia. Mana ada manusia yang tega mengorbankan anaknya sendiri untuk dijadikan korban? Ilmu yang kamu pelajari itu, kenapa bukan aku saja yang kamu pilih? Aku yang selalu kamu siksa, lebih rela mati untuk menggantikan bayi yang tidak berdosa itu.
Tembak lagi. Tembak. Tembak. Tidak ada senjata api apapun yang akan bisa menembus kulitku. Kalau begitu, kamu yang akan aku bunuh. Benar gila kau, Karpo. Apa yang akan kau lakukan? Diam kamu. Tidak usah ikut campur urusanku. Tapi sama saja kau membunuh anak kamu sendiri. Ingat, bukan itu yang diajarkan guru. Paria, selagi masih ada kamu, kamu akan terus ikut campur urusanku dan mengganggu aku. Ma, bagaimana sih kamu ini? Masa tamunya dianggurin saja? Astaga, Mama sampai lupa, Pak. Tapi Sylvie mana ya, Pak? Nggak apa-apa. Mungkin Sylvie malu menghidangkan minuman untuk calon mertuanya yang pertama kali. Sebentar ya. Mari, Ma. Sylvie? Sylvie? Kadang-kadang aku suka berpikir, orang tuaku tidak menyayangiku sepenuhnya. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya hidup susah, Sylvie. Aku tahu yang mamamu lakukan adalah untuk kebaikan.
Tapi barangkali hanya timingnya saja yang tidak tepat. Tapi kenapa harus aku? Aku benci Mama. Jangan memaki ibumu seperti itu, Sylvie. Baik buruk, dia adalah mamamu yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkanmu. Apa itu? Gambar ini seperti mengingatkan aku akan sesuatu. Ayo cepat, Sylvie. Kita pergi dari tempat ini. Sudah digariskan ketika Sylvie menyentuh altar, maka aku akan bangkit dari kematianku yang abadi dan panjang. Aku datang, Nancy. Ya sudah, kamu tidur aja dulu. Sang pemuja tapak setan mencari keabadian di dunia kematian. Sang anak akan terus dicari, dijadikan tumbal. Buku ini seperti menyinggung nama bayi yang dijadikan tumbal orang tuanya. Bayi Sylvie. Mungkin ini hanya faktor kebetulan saja. Sudah lama. Besok saja kita ke tempat pemuda itu. Siapa namanya? Gino, Pak. Ya, besok kita bicara pelan-pelan supaya Sylvie mau pulang. Sekarang tidur ya.
Apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku Selvi? Selvi harus menjadi anakku. Dan tidak ada seorang pun yang boleh menghalanginya. Karena dia adalah Nuranik. Tidak. Dia bukan anakmu, Karpo. Dia anakku. Aku yang melahirkannya dengan susah payah. Pergi kamu, Karpo. Dan jangan kamu mengganggu kehidupan kami. Bukankah sejak dulu aku sudah pernah bilang bahwa aku akan muncul kembali? Dan aku, Nancy, tidak akan membiarkan hidup kamu menjadi tenang. Sekaranglah saatnya. Siapa kamu? Aku datang untuk membunuhmu. Dan asal kamu tahu saja, akulah yang menguasai kegelapan malam. Dan aku juga yang menitiskan ilmu hitam ke dalam tubuh anakku, Selvi. Pergi kamu. Jangan ganggu kami. Oh. Justru kamu yang akan aku kirim ke neraka. Dan terimalah ilmu jari-jari setan ini. Halo? 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 Halo, siapa ini? Halo? Halo? Siapa yang menelponmu tadi, Gino? Orang itu tidak mau menyebutkan namanya. Hai, sebentar lagi kalian akan mati di tanganku. Ya sudah, kamu tidur aja lagi.
artinya semua ini. Aku harus menghentikannya. Gino, apapun adanya, aku harus melihat semua yang terjadi malam ini. Ya sudah, kamu ganti pakaian. Ayo cepat, Sylvie. Mama! Mama! Papa! Mama! Papa! Sabarlah, Sylvie. Tak perlu disesali apa yang sudah terjadi, Sylvie. Sabarlah, Sylvie. Barangkali sudah suratan takdir. Semua akan berakhir seperti ini. Tapi saat ini ada orang yang perlu kita tolong. Keluarga Parian. Hartono. Di dalam buku ini telah dituliskan Karpo akan bangkit dengan dendamnya. Kita harus menyelamatkan mereka. Ayo kita segera berangkat, Sylvie. Apa yang terjadi malam ini ya, Pak? Di luar hujan deras, tapi aku merasakan hawa panas sekali. Kejadian malam ini mengingatkan aku saat peristiwa kematian Karpo dulu. Jangan lagi kamu sebut-sebut nama setan biadab itu. Kebencianku akan timbul kembali. Aku datang untuk menuntut balas atas kematian. Kau telah menghancurkan seluruh rencana-rencanaku. Tapi satu hal yang kamu lupa, Paria, bahwa keabadian yang telah Guru berikan akan membuat aku menjadi kekal untuk selama-lamanya di dalam diriku. Gila, kau Karpo. Kau memang layak mampus.
Kita ke belakang. Kamu tunggu di sini, Sylvia. Hidup atau mati, kau tetap biadab, Karpo. Diam kamu. Rupanya masih ada orang yang mengetahui siapa aku yang sebenarnya. Kamu dekati Sylvie. Kemudian kamu juga yang merampas dari tanganku. Kalau gitu, kamu berhak mampus saat ini juga. Jadi kau sosok menakutkan dalam buku itu yang telah mengorbankan anakmu sendiri. Rupanya kamu telah mendapatkan buku itu. Kini saatnya aku mendapatkan ilmu tapak setan. Sylvie, kini saatnya kamu harus ikut aku. Dia pasti pergi ke danau. Ayo kita ke sana. Hati-hati, Gino. Ayo. Cepat kamu sembunyi sana.
Selfie, jangan kamu lakukan itu. Apakah kamu melihat bapakmu ini menderita dan tidak bisa jumpa dengan bapakmu untuk selama-lamanya? Oh, Selfie, berikan ilmu tapak setan dan jari-jari setan itu kepada bapakmu ini. Selfie, berikan sebelum matahari terbit. Rupanya Karpu telah menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Ilmu hitam yang dicarinya malah berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Aku baru saja menyelesaikan novelku. Aku senang mendengarnya, Gino. Dan aku merasa sangat berhutang budi padamu. Tak usah dibicarakan itu. Aku senang melakukannya untukmu, Sylvie. Tanpa sadar, aku mencintaimu. Aku akan membawamu pada orang tuaku. Aku akan meminta restu pada mereka untuk menjadikanmu sebagai